Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak semuanya, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, perkenalkan dulu, saya Budina yang pada kesempatan kali ini akan menemani kalian semua untuk belajar matematika pada kelas 4 ya. Sebelum pelajaran kita mulai, kita baca Fatihah dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini membawa kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Al-Fatihah. Terima kasih. Anak-anak semuanya, pada kelas 4 semester 1 ini bab pertama kita masuk ke bab pecahan. Semuanya saya kira sudah pegang LKS sendiri-sendiri ya. Bisa sambil disimak LKS-nya. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang berbentuk A per B. Seperti di sini di papan A per B. A itu berupa pembilang dan B disebut penyebut. Sekali lagi, yang di atas ini disebut pembilang, yang di bawah disebut penyebut. Contohnya, contoh bilangan pecahan 3 per 5, 1 per 8, atau bisa dibaca 1/8, 4 per 7. Pada bilangan 3 per 5 yang disebut pembilang adalah angka 3 dan yang disebut penyebut angka 5 ya. Pada pecahan 1 per 8 yang disebut pembilang angka 1 dan disebut penyebut angka 8. Pada pecahan 4 per 7 pembilangnya 4, penyebutnya 7. Nah, saya kira di sini sudah jelas. Untuk memperjelas apa itu pecahan bisa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini misalkan di sini ya ada gambar pizza. Ibu membeli satu buah pizza yang utuh akan dipecah menjadi 2 bagian. Pizza dipecah menjadi 2 bagian. Nah, karena dipecah menjadi 2 bagian, maka pecahan yang terjadi dibagi menjadi 2, bagian yang pertama dan yang kedua, maka penyebutnya kita tulis 2. Dimakan oleh adik 1 bagian. Ini yang kita arsir, yang dimakan 1 bagian. Nah, yang diarsir ini karena 1 bagian, maka yang di atas di sini pembilangnya kita tulis angka 1. Nah, seperti ini. Pada gambar pizza yang dibagi menjadi 2, dibelah menjadi 2 dan dimakan 1 bagian, maka pecahannya dilambangkan dengan pecahan 1 per 2. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ibu, lagi-lagi ibu ya, ibu membeli atau membuat kue brownies yang berbentuk persegi panjang dan dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Ini bagian yang pertama, bagian yang kedua, bagian yang ketiga, dan bagian yang keempat. Dimakan oleh kakak 1 bagian, dimakan oleh adik 1 bagian, dan dimakan oleh ayah 1 bagian. Nah, untuk menuliskan pecahan pada gambar brownies yang sudah dipotong jadi 4 dan dimakan 3 bagian seperti ini, kita perhatikan menulisnya. Untuk penyebutnya, tadi kita sudah sama-sama tahu 1 buah brownies dipotong menjadi 4, maka penyebutnya 4. Yang dimakan berapa bagian? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Berarti pembilangnya adalah angka 3. Maka pecahannya 3 per 4 ya. 3 per 4. Ini sudah ada gambar, sudah bisa menuliskan pecahannya, sudah bisa, ada 2 contoh. Sekarang kalau diketahui pecahannya, terus diminta gambar pecahan, gambarnya seperti apa? Contohnya di sini. Kelihatan, Pak ya? Sini aja. Ya, di sini ada pecahan 3 per 5. Pecahan 3 per 5 gambarnya seperti apa? Kita gambar bersama-sama. Boleh membuat gambar lingkaran atau persegi panjang atau persegi atau segitiga, boleh. Terserah kreativitasnya sampean semua. Ini yang paling mudah, kita membuat persegi panjang ya. Sebentar. Persegi panjang kita bagi menjadi yang bawah ini, karena yang penyebutnya 5, maka dibagi menjadi 5 bagian yang sama besar. Kita hitung 1, 2, 3, 4,
harus sama bagiannya biar tidak ada yang meri. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bagian, pembilangnya 3, maka yang diarsir adalah 3 bagian. Kita hitung. 1, boleh urut seperti yang tadi, boleh mau berpisah-pisah seperti ini juga boleh. Nah, ini gambar dari pecahan 3/5. Satu lagi, contoh lagi, pecahan dari gambar dari pecahan 1/7 atau 1/7. Sama, kita bikin mau gambar persegi panjang atau gambar apa, terserah kreativitasnya dari sampean semua ya. Ini penyebutnya dulu 7, maka 7 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang diarsir berapa? Yang diarsir adalah yang atas ini. 1, berarti 1, cukup 1 saja yang diarsir. Nah, gambar dari pecahan 1/7. Saya kira sudah bisa dipahami untuk awal dari pecahan ini ya. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu menyajikan pecahan pada garis bilangan atau di LKS bisa sampean lihat ada di halaman 4. Sebentar, Budina mau menghapus dulu. Menyajikan pecahan pada garis bilangan seperti yang sudah kalian ketahui semuanya. Dulu kelas 1 dan kelas 2 insya Allah garis bilangan sudah pernah dipelajari ya. Garis bilangan dulu mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu pelajaran di kelas 1 dan kelas 2. Sekarang garis bilangan pada pecahan. Perhatikan. Nah, dimulai dari angka 0. Nah, ada angka 0 dan angka 1, tetapi di antara angka 0 dan angka 1 ada beberapa titik yang harus diisi angka. Nah, angka berapa ini? Padahal antara 0 dan 1 kan kalau di kelas 1 sudah nggak ada angka ya. Nah, ini ada pecahan, angka pecahan nanti di sini bilangan pecahan. Bilangan pecahan yang kita isi berapa? Nah, cara mencarinya kita hitung dulu, letakkan pensil atau spidol sampean di titik 0. Setelah itu kita hitung, agak didekatkan Mbak kameranya sebentar. Kita hitung berapa langkah untuk menuju angka 1 ini. Kita hitung bersama-sama berapa langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah, maka penyebut dari pecahan-pecahan antara angka 0 dan angka 1 penyebutnya semuanya dengan angka 5. Ditulis dulu penyebutnya semua. Nah, pembilangnya berapa? Pembilangnya urut dari yang paling kiri kita isi dengan angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, antara 0 dan angka 1 di sini ada pecahan 1/5, 2/5, 3/5, dan 4/5. Sesuai dengan berapa langkah antara titik 0 dan angka 1 tadi. Contoh yang kedua. 0, ya, langkahnya seperti tadi, kita hitung berapa langkah antara titik 0 sampai angka 1. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 langkah, maka penyebutnya adalah 7. Kita tulis dulu penyebutnya. Pembilangnya urut dari yang sebelah kiri mulai dari angka yang paling kecil, angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sudah ada 2 contoh ini ya. Saya kira sudah bisa dipahami untuk membuat garis bilangan pada pecahan. Menyajikan pecahan pada garis bilangan. Anak-anak semuanya, untuk materi hari ini cukup sekian pecahan dari awal pecahan sampai membuat
menyajikan pecahan pada garis bilangan. Untuk tugasnya perhatikan nanti di LKS-nya sampean, karena sudah pegang LKS sendiri-sendiri, LKS Matematika kelas 4 ya. LKS Matematika kelas 4 dibuka, tugasnya mulai dari halaman 3. Mulai dari halaman 3, ayo berlatih A, B, A dan B dikerjakan. A dan B, selanjutnya sampai halaman 4. Halaman 4 yang atas. Terus yang ini ayo lakukan juga dikerjakan. Yang bawah ayo berlatih ini juga dikerjakan. Sampai terakhir di halaman 5. Terakhir menyajikan pada garis bilangan ini ya. Di halaman 5 terakhir ini. Dikerjakannya di mana? Dikerjakan boleh di LKS, tapi nanti tetap dikerjakan di kertas dan dikumpulkan ketika bersama-sama mengumpulkan tugas mata pelajaran lain di madrasah. Sekali lagi, mengerjakannya boleh dikerjakan di LKS, tapi tetap jangan lupa disalin lagi di kertas, diberi nama, diberi tanggal pertemuan hari ini tanggal 26 Juli 2020, diberi nama, tanggal, dan ditulis di kertas, dikumpulkannya bersama-sama dengan mengumpulkan tugas untuk mata pelajaran lain. Sudah untuk hari ini saya kira cukup sekian, mudah-mudahan semuanya bisa memahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.